Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saihuna dengan NIM 2012303335. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas salah satu sumber hukum Islam, yaitu ijma. Materi ini penting untuk kita pahami bagaimana Islam menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Dengan mempelajari ijma, kita dapat mengetahui peran para ulama dalam menjaga keberlanjutan hukum Islam. Nah, jadi ijma ialah kesepakatan seluruh mujtahid dan umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syar'i. Artinya, ijma terjadi ketika para ulama yang memiliki kemampuan berijtihad sepakat dalam menentukan suatu hukum Islam terhadap masalah tertentu, yaitu yang tidak ditemukan ketetapannya secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian, ijma memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam. Salah satunya terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang dimana memerintahkan umat Islam untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Selain itu, terdapat hadis Nabi yang menyatakan bahwa umat Islam tidak akan sepakat dalam kesesatan. Nah, praktek ijma ini juga telah dilakukan oleh para sahabat Nabi sejak masa awal Islam. Lalu, ijma dibagi menjadi dua macam, yaitu ijma sharih dan ijma sukuti. Ijma sharih ialah kesepakatan para mujtahid yang dinyatakan secara jelas, baik melalui ucapan maupun tulisan. Sedangkan ijma sukuti adalah kesepakatan yang terjadi ketika sebagian mujtahid menyampaikan pendapat, sementara mujtahid lainnya diam dan tidak menolak pendapat tersebut. Nah, agar ijma dapat terjadi, beberapa rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama, adanya sejumlah mujtahid yang hidup pada satu masa. Kedua, seluruh mujtahid tersebut sepakat terhadap suatu hukum. Lalu yang ketiga, ijma terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan yang keempat, kesepakatan tersebut berkaitan dengan penetapan hukum syar'i. Kemudian, ijma dinyatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat. Mujtahid yang bersepakat harus memiliki keilmuan yang mendalam, bersifat adil, dan kompeten dalam menetapkan hukum. Kesepakatan yang dihasilkan harus bersifat menyeluruh dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Lalu, salah satu contoh ijma adalah kesepakatan para sahabat untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Contoh lainnya ialah penetapan azan 2 kali pada sholat Jumat pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, kedua contoh ini menunjukkan bagaimana ijma digunakan untuk menjawab kebutuhan umat Islam. Kemudian, dalam hierarki sumber hukum Islam, ijma menempati posisi ketiga dalam Al-Quran dan hadis. Ijma menjadi hujah atau dalil yang mengikat bagi umat Islam. Oleh karena itu, hukum yang telah ditetapkan melalui ijma wajib dijadikan pedoman dan tidak boleh diingkari. Kemudian, ijma memiliki banyak hikmah dan dalam kehidupan umat Islam. Ijma berperan dalam menjaga persatuan umat,
memberikan kepastian hukum, serta membantu umat Islam menghadapi persoalan-persoalan baru yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ijma menunjukkan fleksibilitas dan dinamika hukum Islam. Melalui kesepakatan para ulama, Islam mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan baru tanpa keluar dari nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, memahami ijma sangat penting dalam mempelajari hukum Islam. Sekian video pembelajaran saya. Saya tutup dengan pantun, pergi menuntut ilmu di pagi hari, tak lupa niat karena ilahi. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi diri, menjadi amal sampai akhir nanti. Sekian, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.